다시는 못 일어나게 확실하게 밟아준 것뿐이야. Samdal dan Yongpil kemudian kembali bersama. Saat mereka pulang, Yongpil terus memandangi Samdal. Samdal menyuruh kekasihnya itu melihat jalan saja karena ia takut Yongpil akan terjatuh. Tapi Yongpil enggan melakukannya karena ia sudah lama tidak melihat Samdal. Jadi meskipun ia jatuh, ia tidak akan kenapa-napa. Tapi ternyata gara-gara itu Samdal dan Yongpil malah tersesat. Tapi untungnya tidak lama mereka pun akhirnya bisa keluar dari hutan itu. Samdal yang sempat ketakutan langsung memarahi Yongpil karena tidak memperhatikan jalan. Dan di sana Yongpil malah berkata ini karena Samdal ada di depannya dan Samdal terlalu cantik. Makanya Yongpil terpukau dengan kecantikan kekasihnya. Sementara malam itu Ibuko rupanya sempat-sempatnya melihat kebersamaan Samdal dan Yongpil saat tawuran dengan ibu-ibu Hanyo dari Namdalri tadi siang. Ia khawatir dengan putrinya itu. Namun sayang, malam itu Samdal rupanya belum pulang ke rumah karena ternyata ia mampir ke basecampnya Yongpil dan makan malam di sana. Saat Yongpil mau mengantarnya pulang, Samdal malah tertidur. Yongpil yang tahu Samdal sedang kelelahan langsung memijat kaki wanita yang ia sayangi itu. Ibuko kemudian pergi ke tempat di mana Samdal berada. Kebetulan Ibu Gyeongtae juga ada di sana karena ponselnya ketinggalan di dalam toko. Ibuko yakin Samdal berada di sini karena ia belum pulang ke rumah. Ibuko dan Ibu Gyeongtae kemudian memergoki Samdal dan Yongpil yang tengah tidur bersama. Tapi Ibuko tidak mau mengganggu mereka. Menurutnya, Samdal sudah dewasa dan ia akan pulang sendiri setelah ia bangun. 자는 애를 무사개왕 데려가나. Pagi harinya, Samdal dan Yongpil pun terbangun saat penjaga toko datang dan terkejut melihat mereka berdua. Samdal langsung memukul Yongpil karena tidak membangunkannya dan malah ikut tertidur. Ia pun bergegas pulang ke rumah dan di luar toko ia langsung bertemu dengan ibunya Gyeongtae yang penasaran dengan Samdal. Sambil mengejek Samdal, ibunya Gyeongtae bilang menikah karena hamil duluan memang lagi ngetren belakangan ini. Tapi sebaiknya jangan melakukannya di depan ibu Samdal sendiri. Samdal langsung terkejut karena ternyata ibunya melihat dia dan Yongpil tidur bersama. Ia juga bilang kepada ibunya Gyeongtae jika mereka hanya tertidur, bukan melakukan yang aneh-aneh seperti yang ibu Gyeongtae pikir. Samdal pun pulang dan langsung menemui ibunya. Ia minta maaf dan menjelaskan jika ia dan Yongpil hanya tertidur karena mereka berdua kelelahan setelah melakukan pekerjaan. Ibuko berpura-pura tidak peduli. Menurutnya apa yang dilakukan Samdal karena putrinya itu telah dewasa. Samdal lalu bilang, apakah ia boleh menyukai Yongpil? Ibuko tidak berkata apa-apa. Namun, ternyata diam-diam, Ibuko mencoba untuk bicara kepada ayahnya Yongpil. Ia ingin minta izin, tapi sayangnya ayah Yongpil malah meludah di hadapan Ibuko dan pergi begitu saja. Pada hari itu, Jindal setuju untuk ikut bersama Deong dalam mengikuti rapat dan pengambilan suara pembangunan taman hiburan di Samdalri. Bapak-bapak perwalian desa yang lain merasa gelisah karena takut Ibuko bakalan mengamuk jika Jindal ada di sini juga. Menurut Jindal, ini semua ia lakukan demi ibunya karena tidak mungkin ibu-ibu Hanyo akan selamanya menyelam dan menurutnya kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Makanya lebih baik menerima pembangunan taman hiburan di desa mereka. Menurut Deong, pembangunan taman hiburan AS akan membuka 10.000 lapangan pekerjaan dan akan menjadi objek wisata desa Samdalri. Namun sayang, saat pihak Deong menjelaskan apa saja objek yang akan mereka dirikan, banyak dari warga yang protes karena tidak sesuai dengan keadaan desa mereka. Namun, Jindal punya ide-ide cemerlang agar taman hiburan tersebut tetap bisa berdiri di Samdalri. Ia lalu memarahi Deong karena tidak bisa menyelesaikan masalah yang sepele ini. Namun, saat dimarahi Jindal, Deong justru tertawa karena ia tidak menyangka orang yang ia sayangi mau membantunya lagi. 지도해주면 내가 먹을 욕도 안 먹. Sementara itu, di tempat Bang Enju,
Chungki masih berupaya mencarikan Enju pekerjaan. Ia berjanji kali ini Enju akan bekerja dengan baik. Apalagi ada desas-desus jika Chungki memilih Enju sebagai fotografer karena hubungan pribadi. Sebenarnya masih banyak perusahaan majalah yang ingin bekerja sama dengan Eunhee alias Samdal lagi karena berita perundungan itu mulai mereda. Namun sayang, Chungki tidak bisa alias tidak berani memanggil Eunhee kembali. Enju yang mendengar hal tersebut merasa terancam. Ia kemudian mengunggah sebuah video yang membuat orang-orang kembali gempar. 잘 준비했지? Isi video itu adalah di mana ibunya Enju memukuli Samdal saat tahu putrinya dirundung. Di video itu, Samdal hanya diam saja dan tidak melawan. Namun, sayang video tersebut sudah dilihat oleh Ibu Ko yang tidak percaya putrinya dipukuli oleh orang lain. Hedal juga mengirimkan video tersebut kepada Jindal. Ia pun langsung menelpon adiknya dan menanyakan keadaan Samdal. Samdal berkata ia tidak apa-apa. Yang ia khawatirkan sekarang adalah ibunya yang telah mengetahuinya. Yongpil khawatir kepada kekasihnya. Ia tahu Samdal tidak baik-baik saja. Kenapa pada saat itu Samdal membiarkan ibunya Enju memukulinya? Padahal Samdal tidak bersalah. Yongpil sangat kesal, apalagi ia sadar Samdal saat itu pasti memendam perasaannya dan menangis sendirian. Ia ingin Samdal tahu jika sekarang Samdal tidak lagi sendirian. Ada keluarga, teman-temannya dan juga sekarang Samdal punya Yongpil di sisinya. 그리고 뭐 참고 울고 그런 거 하지 마 이제 앞으로. 알았어. Jindal dan Hedal heran mengapa Samdal tidak mengajak mereka sewaktu Samdal pergi ke rumah sakit. Seharusnya Samdal membawa mereka untuk berjaga-jaga. Namun yang dipikirkan Samdal adalah sepertinya ada seseorang yang memang sengaja mengunggahnya. Karena kasus perundungan sudah sedikit mereda, jadi heboh lagi akibat unggahan video tersebut. Ibu Ko ingin Samdal memberikan nomor ibunya Enju. Jika Samdal tidak punya, maka Ibu Ko ingin Samdal memberikan nomornya Enju. Tapi Samdal tidak mungkin memberikannya. Ibu Ko lantas memukuli Samdal. Ia sakit hati, putrinya diam saja saat dipukuli oleh orang lain. Padahal Samdal tidak bersalah. Sementara itu, Enju rupanya melakukan itu agar publik tidak lupa jika Eunhee alias Samdal adalah seorang perundung. Dan pada saat itu, Enju, Chungki dan timnya ternyata pergi ke Jeju untuk survei lokasi pekerjaan baru mereka. Namun, saat sampai di sana, Enju malah memarahi dan membentak asisten-asistennya karena survei lokasi mereka salah. Ia tidak ingin objek wisata yang sudah familiar. Ia ingin lokasi yang baru. Akhirnya, salah satu asistennya muak dengan sikap semena-mena Enju. Ia berkata jika sebenarnya Enju tidak punya konsep apapun sehingga menyalahkan mereka berdua. Ia bingung apa yang Enju pelajari saat bekerja dengan Samdal. Dan juga ia bertahan selama ini karena ia pikir bisa belajar dari Enju. Tapi nyatanya Enju tidak punya konsep alias tidak bisa apa-apa dan hanya membuat mereka berdua menjadi pembantu Enju saja. Kedua asistennya kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri. Enju yang otaknya memang dakjal ini berteriak tidak terima. Chungki berkata dalam 1 bulan Enju sudah ganti asisten sebanyak 3 kali dan ia bakalan dipecat jika proyek mereka gagal. Ia tidak mau tahu sebentar lagi kru-kru bakalan datang dan Enju harus segera memikirkan konsep apapun itu. 좋은 애. 내 앞에서 그 이름을 꺼내. Ibu Ko kembali mendatangi Samdal di kamarnya. Ia lalu mengelus rambut putrinya itu dan mengasihani putrinya yang pernah dipukuli oleh orang asing. Ia bertanya kepada Samdal apa Samdal saat itu kesakitan. Samdal bilang saat itu ia ketakutan. Serasa ia ditinggal sendirian. Tapi sekarang ia sudah tidak takut lagi karena ada ibunya di sampingnya. Ia ingin ibunya itu tidak khawatir karena akan membuat seisi rumah mereka bakalan sedih. 라고 여기 집안 다 가라앉겠어요, 고미자씨. Keesokan harinya, Sangdo dan Yongpil datang ke kantor polisi untuk melaporkan tindakan penyerangan yang dilakukan oleh ibunya Enju. Mana di dalam video itu, wajah Samdal sama sekali tidak diblur. Menurut polisi, memang benar, di dalam video ini ada penyerangan dan mereka bisa melaporkannya. Tapi lebih baik, Sangdo dan Yongpil tidak berbuat apapun untuk Samdal. Karena sekarang, publik jelas-jelas tidak memihak Samdal. Lebih baik mereka melaporkannya saat semuanya
sudah tenang. Lalu tiba-tiba datang Gyeongtae dan Eun-woo. Rupanya kedatangan mereka sama, yaitu ingin melaporkan penyerangan yang menimpa sahabat mereka Samdal. Menurut Yongpil dan Sangdo, seharusnya saat bertemu di Seoul, mereka langsung menghajar Eunju dan Jungki karena mereka berdua adalah penjahatnya. Tiba-tiba tanpa mereka sadari, Eunju melewati mereka semua. 하여튼 천춘기 방원주 그것들이 문제야. Pada hari itu, Haedal mengajak Hayul untuk datang ke akuarium lumba-lumba. Di sana mereka bertemu dengan Gongchan yang ternyata tengah menyampaikan protes untuk melepaskan lumba-lumba ke lautan. Hayul dan Haedal pun ikut-ikutan aksi protes tersebut karena menurut Hayul, seperti kata Gongchan, lumba-lumba sebaiknya dibebaskan, bukan malah dikurung di dalam akuarium yang akan membuat lumba-lumba bisa menjadi stres dan umurnya akan menjadi lebih pendek. Setelah itu, Gongchan mengajak Hayul untuk pergi ke pusat lumba-lumba alias kantornya. Pusat lumba-lumba milik Gongchan rupanya adalah tempat yang menyenangkan. Semua orang bisa mampir dan bermain bersama. Alasan Gongchan membangun rumah lumba-lumba ini karena dulu ia pernah menjumpai seekor lumba-lumba yang stres karena dikurung di dalam akuarium. Lumba-lumba itu ternyata sedang mengandung dan lumba-lumba itu berniat untuk bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kaca akuarium terus-menerus. Lumba-lumba itu memilih mengakhiri hidup bersama bayinya ketimbang bayinya harus hidup sengsara. Haedal yang mendengar cerita tersebut paham dengan situasi lumba-lumba itu karena ia juga adalah seorang ibu tunggal dan akan melakukan sesuatu untuk putrinya. Lalu Gongchan berkata jika ia pernah melihat Hayul menangis di pinggir laut. Saat itu Hayul takut neneknya kenapa-napa karena jika neneknya pergi maka tidak ada lagi orang yang akan melindungi ibunya. Haedal pun terkejut untuk anak yang berumur 9 tahun putrinya malah memikirkan hal tersebut. Haedal lalu berkata kepada putrinya jika Hayul tidak perlu takut karena ibunya lebih kuat daripada yang Hayul lihat. 이렇게 있는 사람이 더 센 거야. Sementara itu, Chungki heran mengapa Eunju memilih desa Samdari untuk mencari konsep foto-fotonya. Rupanya ternyata itu semua karena Eunju tahu ada lokasi foto retro tersembunyi di Samdalri yang pernah diberitahukan oleh Eunhee saat ia masih bekerja dengannya. Lagi-lagi, Eunju malah ingin mencuri ide-idenya Eunhee dan tidak punya konsep apapun. Lagi pula, Eunju yakin ia tidak akan bertemu dengan Eunhee di tempat ini. Karena setaunya, Eunhee benci dengan kampung halamannya. Pada saat itu, Gyeongtae membaca artikel tentang Eunju, fotografer yang katanya ingin dihargai setelah dirundung oleh Samdal. Dari wajahnya saja sudah dipastikan ia adalah wanita yang jahat. Saat berada di luar toko, ibu Gyeongtae melihat seorang wanita yang mirip sekali dengan Eunju. Ia langsung memanggil Gyeongtae, Eun-woo dan juga ibunya Eun-woo untuk melabrak Eunju dengan Chungki. Tapi karena takut salah orang, mereka pun menunggu Sangdo yang pernah melihat dua dakjal itu. Saat Sangdo datang, ia pun langsung meneriaki nama Chungki dan juga Bang Eunju. 야, 천춘기 방원주! 뿌링이 그래 겨드러운 거 맞았죠? Setelah yakin mereka berdua benar-benar Eunju dan juga Chungki, semua orang pun langsung mengintimidasi mereka berdua. Berani-beraninya mereka malah masuk ke dalam kandang singa dan lancang menginjakan kaki mereka kemari. Setelah melakukan hal tersebut kepada Samdal, ibu Gyeongtae lalu menanyakan kemana ibunya Eunju yang sudah berani memukuli Samdal kesayangan mereka. Karena terpegok, Eunju dan Chungki pun melarikan diri dari mereka semua. Gyeongtae langsung menelpon Yongpil tentang kedatangan kedua laknat itu ke Samdalri. Ia menyuruh Yongpil untuk segera menjaga Samdal. Takutnya mereka malah menemui Samdal. Samdal yang pada saat itu berada di kebun jeruk miliknya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ibuko duluan mendapatkan kabar jika Eunju ada di Samdalri dan kebetulan Eunju dan Chungki lewat di kebun jeruk mereka. Ibuko yang melihat kedatangan dua iblis itu langsung mengikutinya dari belakang. Chungki heran kenapa juga Eunju mengunggah video tersebut dan akhirnya situasi kembali memanas. Eunju bilang ini semua karena Chungki ingin memberikan proyek kepada Samdal. Padahal Eunju sudah berusaha menginjak-injak Samdal agar ia tidak bangun lagi. Tiba-tiba ibuku berkata memangnya Samdal adalah seekor kecoa. Tanpa banyak kata, ibuku langsung menyiramkan cuka yang bau ke tubuh Chungki dan Eunju. Samdal pun terkejut, rupanya orang yang disiram ibunya adalah Eunju. Eunju langsung histeris dan menganggap ibunya Samdal adalah nenek yang gila. Eunju dan Chungki pun langsung terdiam setelah melihat Samdal ada di sana. Tentu saja ibuku menggila setelah mengetahui putrinya mengalami semua itu. Ia tidak terima semua yang telah dilakukan Eunju
kepada Samdal. Apalagi ternyata Enju berbohong dan malah menginjak-injak putrinya. Ibuko meneriaki Enju kenapa Enju selama ini berbohong. Apa Enju kira putrinya tidak akan bisa bangkit lagi setelah terjatuh? Justru ia membesarkan putrinya untuk terus bangkit. Dan Ibuko berkata kepada Enju untuk bilang kepada ibunya Enju dia akan membalas perbuatannya kepada putrinya. Karena Samdal juga punya ibu. 그게 의미라? 그게 어머니라? Saat Ibuko membawa Samdal untuk pulang, Chungki kemudian menarik tangan Samdal untuk bicara berdua dengannya. Tapi tiba-tiba Yongpil datang dan langsung memelintir tangannya Chungki karena ia sudah pernah bilang jika Chungki tidak boleh menyentuh Samdal lagi. Enju yang tidak terima diperlakukan seperti ini kemudian memanggil Samdal. Ia tidak akan melupakan kejadian ini. Samdal menyuruh Enju untuk merekam kejadian ini lalu mengunggahnya lagi ke media. Enju kira Samdal tidak tahu siapa yang merekamnya. Samdal berkata sekarang Enju marah karena proyek hasil curiannya gagal. Lalu ia takut dirinya akan mengambil alih lagi. Padahal Samdal bukan pencuri seperti Enju. Lagi pula mengapa Enju bisa lancang datang ke Samdalri? Samdal bilang ia memang tidak punya kuasa di Seoul, tapi di Samdalri adalah teritorinya. Karena jika Enju macam-macam di Samdalri, maka Enju akan menyesalinya. 여기서 깝치다가 표도 못 추린다 너? 내 동생 건드려. Yongpil dan juga Samdal tidak menyangka Ibuko bisa sekeren itu. Sekarang Samdal bahagia karena ia tidak sendirian lagi. Dulu saat di Seoul, ia sangat takut menghadapi ini sendirian. Sekarang banyak teman-teman yang membelanya dan menyemangatinya. Apalagi ibu-ibu Hanyu juga ikut mengintimidasi Enju dan Chungki. Ternyata pulang ke kampung halamannya tidak seburuk yang ia bayangkan. Yongpil bangga kepada Samdal. Rasanya seperti baru kemarin Samdal pulang ke Samdalri karena ia gagal. Samdal tidak terima. Ia tidak gagal. Ia hanya pulang ke kampung halamannya. Yongpil bertanya jika suatu hari nanti Seoul memanggil Cho Eun-hee kembali, apa Samdal akan kembali ke sana? Samdal dengan yakin berkata jika ia tidak mau kembali lagi, ia ingin menjadi Samdal dan ia ingin mencapai sesuatu sebagai Cho Samdal. 조삼달이 이루지 못했던 것들. Malam itu, kepala tim Kang di BMKG makan dan minum-minum bersama ayahnya Yongpil. Ia berkata jika ia tidak bisa membujuk Yongpil untuk bekerja di kantor pusat karena Yongpil sudah beberapa kali menolak. Lagi pula, sekarang Yongpil tidak akan kembali ke sana karena ia sedang dihukum untuk bekerja menemani seorang fotografer yang terpilih di BMKG. Ia lalu memberitahukan jika nama fotografer itu adalah Cho Samdal, putri dari ketua Hanyo Ibuko. Sang Tae langsung marah dan meninggalkan tempat makan itu. Sementara pada saat itu, Samdal tengah mengenang masa-masa indah sewaktu dulu Yongpil dan dirinya berkencan. Dulu, Samdal pernah memberikannya sebuah syal merah yang sekarang Yongpil urai menjadi sebuah benang karena putus dari Samdal. Masih untung Yongpil menyimpannya sampai sekarang. Lalu tiba-tiba, ayahnya Yongpil datang dan langsung berkata kepada Samdal jika ia sudah memohon kepada Samdal 8 tahun yang lalu untuk meninggalkan Yongpil. Sudah ia bilang ia tidak bisa hidup tanpa putranya. Dan kenapa sekarang Samdal malah kembali ke Samdalri? Yongpil bingung apa yang tengah ayahnya bicarakan. Apa maksud ayahnya? Sang Tae hanya terus berkata jika Samdal hanya merusak hubungan di antara ayah dan anak saja. Ia memohon kepada Samdal untuk segera pergi ke Seoul dan jangan pernah kembali. Yongpil tambah bingung apa yang ayahnya lakukan hingga meneriaki Samdal seperti ini. 아버지!